Perkenalkan, nama aku Lia Ramadana dari kelas 10-9. Hari ini aku bakal ngejelasin nih tentang peta. Apa-apa aja? Yuk simak. Oke, dalam video kali ini aku bakal membahas tentang 6 poin materi, yaitu yang pertama pengertian peta, yang kedua komponen peta, yang ketiga jenis peta, yang keempat skala peta, yang kelima proyeksi peta, dan yang keenam yaitu fungsi peta. Nah, yang pertama pengertian dari peta. Sebenarnya peta itu apa sih? Jadi, peta menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Sehingga secara umum peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak seperti yang kita lihat di dinding-dinding kelas ataupun globe, hingga peta digital yang tampil di layar komputer dan gadget kita. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat pada peta. Yang pertama ada judul, mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah, atas kanan, ataupun bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin diletakkan di kanan atas. Yang kedua ada legenda. Legenda ini merupakan keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Komponen yang ketiga yaitu orientasi atau tanda panah. Pada umumnya, arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Yang keempat ada skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala ditulis di bawah judul peta, di luar garis tepi, ataupun di bawah legenda. Skala ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada skala angka. Misalnya 1:2.500.000. Artinya setiap 1 cm jarak dalam peta sama dengan 25 km jarak satuan sebenarnya. Yang kedua, skala garis. Skala ini dibuat dalam bentuk garis horizontal yang memiliki panjang tertentu dan tiap ruas berukuran 1 cm atau lebih untuk mewakili jarak tertentu yang diinginkan oleh pembuat peta. Yang ketiga, skala verbal, yakni skala yang ditulis dengan kata-kata. Komponen yang kelima yaitu simbol. Simbol pada peta adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya. Berdasarkan bentuknya, simbol dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada simbol garis. Simbol garis ini digunakan untuk mewakili data geografis yang berhubungan dengan jarak. Contohnya sungai, jalan, rel, dan batas wilayah. Yang kedua, ada simbol titik. Simbol titik ini digunakan untuk mewakili tempat. Contohnya kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Yang ketiga, ada simbol area. Simbol area ini digunakan untuk mewakili suatu luasan tertentu. Contohnya seperti danau, rawa, gurun, dan hutan. Lalu komponen yang keenam yaitu tipe huruf atau lettering. Tipe huruf ini berfungsi untuk menebalkan arti dari simbol-simbol yang ada. Contoh penggunaannya yaitu yang pertama pada objek hipsografi ditulis dengan huruf tegak dan objek hidrografinya ditulis dengan huruf miring.
Kemudian komponen yang ketujuh yaitu garis astronomis. Nah, garis astronomis ini terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Komponen yang ke-8 yaitu inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Ada 3 macam inset, antara lain yang pertama inset penunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Inset penjelas berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Dan inset penyambung berfungsi untuk menyambungkan daerah yang terpotong di peta utama. Yang ke-9 ada garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis yang membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Komponen yang ke-10 yaitu sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Yang ke-11 yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur ataupun sebaliknya. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari arah utara ke selatan dan sebaliknya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis peta nih. Jenis peta ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan isinya. Jenis peta ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama peta umum dan peta khusus. Peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum, contohnya pada peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam ataupun budaya. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik, yang menampilkan informasi ketampakan tertentu, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contohnya pada peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain sebagainya. Jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama, ada peta kadaster. Adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua, ada peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, desa, dan peta kecamatan. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang keempat, ada peta skala kecil, di mana peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Yang kelima adalah peta skala geografi yang memiliki skala yang jauh lebih kecil dari 1:1 juta. Selanjutnya yaitu jenis peta berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta 2 dimensi, di mana peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Yang kedua ada peta 3 dimensi. Peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta timbul dengan menggunakan bayangan 3 dimensi ini sehingga bentuk-bentuk muka bumi tampak seperti aslinya. Yang ketiga yaitu peta digital yang merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM. Contohnya citra satelit dan foto udara.
Yang keempat yaitu peta garis. Peta ini menyajikan data alam dan ketampakan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Yang kelima yaitu jenis peta yang terakhir yaitu peta foto. Peta foto dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Selanjutnya pada poin materi keempat kita akan membahas tentang skala. Jadi skala itu sebenarnya apa sih? Nah, skala pada suatu peta adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Konsep skala tersebut dipersulit oleh bentuk lengkung permukaan bumi yang menyebabkan perbandingan skala pada peta datar. Karena perbedaan inilah ada dua pengertian tentang skala. Yang pertama adalah perbandingan ukuran globe buatan terhadap ukuran bumi. Perbandingan ini disebut dengan skala nominal atau skala utama atau skala perwakilan. Yang kedua, tentang skala berlaku untuk skala yang berubah-ubah pada peta. Skala yang dimaksud adalah perbandingan skala pada titik peta dengan skala nominal. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan suatu fungsi matematika yang digunakan untuk mengonversi lokasi di permukaan bumi ke lokasi pada peta. Ada dua jenis proyeksi peta. Yang pertama, proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Ada proyeksi azimutal atau zenital yang menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Selanjutnya ada proyeksi kerucut. Proyeksi peta kerucut ini menggunakan bidang kerucut yang digunakan sebagai bidang proyeksinya. Kemudian ada proyeksi silinder, di mana pada proyeksi peta silinder menggunakan bentuk silinder yang digunakan sebagai bidang proyeksinya. Yang kedua yaitu jenis proyeksi peta berdasarkan garis karakter. Jenis ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama proyeksi normal. Pada proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Lalu yang kedua yaitu proyeksi miring. Pada proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Dan macam yang terakhir yaitu proyeksi transversal. Pada proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir nih adalah fungsi dari peta. Yang pertama, peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Fungsi yang keempat yaitu untuk menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang kelima, berfungsi untuk menjadi alat analisis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk alat guna mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena ataupun gejala-gejala geografi yang terjadi di permukaan bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.